Siapapun sekarang yang punya masalah apapun A sampai Z, pengen masalahnya selesai, pengen urusannya beres, hajatnya terkabul, nomor satu tujuannya harus benar dulu. Yang diharapkan bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan apapun. Yang diharapkan adalah Allah. Kalau yang diharapkan Allah, cek dulu hajatmu ini sama Allah sesuai enggak ini? Hajatmu diridhoi Allah enggak ini? Hajatmu beres enggak ini? Keinginanmu ini benar atau tidak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul gitu ayatnya ya. Tapi ayat itu enggak berhenti di situ. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh lam qad. Lam ada qad. Lam taukid sama qad juga taukid. Laqad kana ketemu fi'il madhi, artinya penegasan. Sungguh untuk kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri teladan yang terbaik. Tapi liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Suri teladan ini untuk orang yang dia itu mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir pada Allah yang banyak. Mengharapkan Allah, hari akhir, zikir banyak. Nah, ini kuncinya. Siapapun sekarang yang punya masalah apapun A sampai Z, pengen masalahnya selesai, pengen urusannya beres, hajatnya terkabul, nomor satu tujuannya harus benar dulu. Yang diharapkan bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan apapun. Yang diharapkan adalah Allah. Kalau yang diharapkan Allah, cek dulu hajatmu ini sama Allah sesuai enggak ini? Hajatmu diridhoi Allah enggak ini? Hajatmu beres enggak ini? Keinginanmu ini benar atau tidak? Lo ada orang yang ngomong, Habib, hajat saya enggak kabul-kabul. Saya udah baca sholawat 50.000 kali, tapi enggak kabul-kabul. Hajatmu apa? Menikah dengan istri tetangga. Lo kacau ini. Ini kan kacau. Terus maksudmu gimana? Apa kamu mau minta dia cerai gitu ya? Apa nunggu suaminya meninggal duluan ini? Ya kalau secara syar'i kan boleh toh, kalau dia nanti jadi janda kan saya boleh menikah dengan dia kan, ya legal-legal saja. Wah ini bukan legal, kelihatannya legal tapi niatmu busuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini menggunakan sholawat untuk kepentingan haram. Ya, niatan yang salah. Ya kalau enggak kabul-kabul ya alhamdulillah, itu Allah mesti sayang sama kamu. Itu kalau kabul tambah ngeri. Masya Allah, Habib terima kasih. Setelah saya amalkan sholawat, saya kalau menipu jadi semakin lancar. Nah, ini kurang ajar ini. Itu menipumu lancar bukan karena sholawatnya, ya, tapi berkat baca sholawat, ya kamu mungkin masih panjang umur, dikasih kesempatan untuk tobat, tobat. Kalau enggak nanti, kamu celakanya luar biasa. Masih diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk tobat. Cek dulu nih, niat kita ini apa? Niat kita apa? Yarjullaha wal yawmal akhir. Saya pengen ridhanya Allah, tapi hati saya ini belum bisa kontak Allah langsung, jadi belum bisa merasakan dicintai Allah, masih datar-datar, Bib. Ya, tapi minimal alhamdulillah, Bib, kalau kangen sama bidadari sudah, Bib. Saya tuh baru lihat artis-artis nasional aja itu, Bib, udah kemecer, Masya Allah, cantiknya ya, bidadari kayak apa ya, gitu, Bib. Ya, lihat artis-artis internasional, saya udah, Masya Allah cantiknya, bidadari seperti apa. Jadi saya tuh cepet pengen masuk surga, pengen nikah sama bidadari. Nah ini udah punya modal nih. Loh ya memang pangkatnya macam-macam. Udah jangan munafik kamu. Udah kelas masih, yang perempuan masih suka pria ganteng, yang laki suka wanita cantik, ya aku jujur gitu ya. Jujur sama diri sendiri. Hal-hal yang halal kita pengen sama bidadari. Ibu dibawa protes, Habib bagaimana dengan nasib kami, dapat gak bidadara? Aduh, jangan khawatir Bu, nanti Ibu kalau masuk surga cari Ustadz Rafiq. Insya Allah Ustadz Rafiq di surga gantengnya luar biasa, mengalahkan pria-pria gantengnya ada di MRPC di surga. Sementara yang di surga, yang di MRPC ngomong, saya juga akan mengalahkan Ustadz Rafiq di surga nanti. Di surga banyak pria ganteng ya, tetapi kalau cari bidadara di surga tidak ada. Yang ada laki-laki yang nanti akan menjadikan suami untuk wanita-wanita solihah yang nggak punya suami. Boleh dilanjut? Ini begitu ngomong bidadari, bidadara pada semua seger ini ya. Kelihatan aslinya. Yang khusyuk-khusyuk tadinya langsung kelihatan aslinya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa mengharapkan Allah dan hari akhir. Jadi ada itu
mengharapkan Allah ini pangkat paling tinggi. Dah Ustaz ya Allah Ustaz, tapi ya saya pengen surga Ustaz. Saya pengen merasakan berenang di sungai dari susu itu seperti apa Ustaz ya? Saya cari di Jakarta belum ketemu soalnya. Ya, kolam renang susu nggak ketemu. Gimana buatnya? Kolam renang susu kalau cebur nggak peliket ya. Kemudian diminum juga enak gitu kan? Dan tidak merusak mata, badan jadi apa? Kulitnya jadi bagus semuanya. Caranya gimana ya? Ini di surga nanti ada begitu. Kolam renang yang begini, kolam renang begini, pohon yang seperti ini. Ada satu pohon tuh Habib, katanya di surga ada satu pohon. Itu kita kalau naik kuda di surga, kudanya sekali melangkah jauh pandangan mata, itu udah sekian ratus tahun ngelilingi satu pohon, gak selesai-selesai Habib. Nah itu kira-kira surganya seperti apa itu? Saya bilang ya empuh, gak paham saya. Udah kalau mikir gitu kepala saya gak kuat. Ya gak kuat, terlampau luar biasa itu surga. Dah saya pengen cepat masuk surga Habib, gimana caranya? Nah, ini orang-orangnya sudah begini nih ya, ada keinginan sama surga, mungkin keinginan sama Allah belum nyampe levelnya. Keinginan sama surga sudah ada. Alhamdulillah. Nah ini ada orang yang ketiga nih, kita masuk kelompok ketiga. Yang pertama pasti pengen yang kedua, pasti mengamalkan yang ketiga, betul ya? Tapi kita masih keras hatinya ini. Ditakut-takutin sama surga, sama neraka nggak takut. Diiming-iming sama surga nggak pengen, diceritain bidadari nggak ngaruh, diceritain sama istana di surga nggak ngaruh, ditakut-takutin di neraka ada malaikat Zabaniyah, di neraka ada ini nggak ngaruh, hatinya datar gitu ya. Nggak ada takut sama Allah, nggak ada takut sama neraka, nggak ada takut sama siksa kubur, tapi iman ya jujur Habib, sama siksa kubur tuh takut sih takut, tapi nggak terasa tuh Habib. Neraka tuh katanya sih yang ngeri. Tapi saya kok belum bisa takut ya, Bro. Saya heran sama teman saya tuh sampai berdek-berdek dulu. Nanti saya kok mati gimana ini disiksa. Saya heran, ngapain kamu gitu ya? Lah itu siksa kubur kan ngerinya mana? Lah itu katanya gitu. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Tapi kan saya belum merasakan. Emang kamu pengen enggak? Ya, belum bisa ngerasain sampai ke hati maksudnya begitu. Nah, ini hatinya keras. Hatinya keras. Obatnya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Zikir sama Allah yang banyak. Nah ini kalau udah punya ini semua, zikirnya banyak, pengen surga, takut neraka, pengen Allah Subhanahu wa taala, pengen semua itu dijalankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka bahagianya mudah. Enggak repot. Orang yang pengen surga itu begitu makan duduknya niru cara Nabi Muhammad SAW udah seneng. Saya mirip Nabi, Masya Allah. Senang dia. Begitu dia ketemu Muslim, dia senyum sama Muslim yang lain, dia senang. Saya niru Nabi, senang dia. Bahagianya mudah. Sementara yang lain gak merasakan bahagia. Apa itu senyum sama orang kok katanya bahagia, ini niru Nabi, bahagianya di mana? Gak bisa ngerasain. Kenapa? Level Allah gak dapat, level akhirat gak dapat, banyak zikir juga gak dijalankan. Hasilnya apa? Hambar hidupnya, ukurannya cuman senang itu yang cocok sama hatinya, sakit itu yang gak cocok sama hatinya, sehingga gak ada surga, gak ada neraka, gak ada siksa kubur, gak ada Nabi Muhammad SAW, sehingga hatinya gak punya tujuannya cuma yang bisa terukur dengan rasanya, baik itu nikmat duniawi yang di depan mata ataupun nikmat duniawi yang ada dalam khayalannya. Hidupnya akhirnya gak bisa senang, susah dan susah dan susah dan susah.